Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 60. Sementara itu Raden Sutawijaya pun bertanya. Bagaimana dengan kuda beban kita, Adimas Pangeran? Biar sajalah. Nanti kita lihat. Jika ada orang yang membawanya, biarlah dibawa. Raden Sutawijaya tidak bertanya lagi. Nampaknya Pangeran Benawa benar-benar menjadi gelisah. Ia mengenal Paksi lebih dalam dari Raden Sutawijaya. Beberapa lama Pangeran Benawa pernah mengembara bersama-sama. Setelah beberapa lama mereka menunggu, maka kedua orang prajurit yang menangani perkelahian yang melibatkan seorang penjual gerabah itu pun telah kembali. Ternyata mereka harus memasuki dua barak. Baru pada barak yang kedua, mereka mendapat keterangan tentang penjual gerabah itu. Mereka sedang menyusun laporan, berkata salah seorang prajurit berkuda yang baru kembali itu. Tetapi bukankah kau sudah mendapatkan keterangan lesan? Bertanya Pangeran Benawa tidak sabar. Ternyata dari keterangan prajurit itu, tidak seorang pun dari ketiga sosok mayat itu yang ciri-cirinya sama atau mendekati ciri-ciri tubuh Paksi. Bahkan diyakini bahwa ketiga-tiganya adalah para pengikut Harya Wisaka, mereka bukan anak muda lagi, berkata prajurit itu kemudian. Dari mana mereka dapat mengambil kesimpulan bahwa ketiganya adalah pengikut Harya Wisaka? Melihat apa yang mereka bawa. Nampaknya mereka membawa bahan makan dan kebutuhan sehari-hari. Agaknya mereka telah berpapasan dengan petugas sandi yang membawa kuda beban berisi gerabah itu. Tetapi kami tidak menemukan prajurit sandi itu. Senjata apa saja yang diketemukan di tempat kejadian itu? Pedang pendek. Sarung pedang pendek itu terdapat di dalam bakul yang berisi bahan pangan dan kebutuhan sendiri-sendiri itu. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Jika demikian, maka Paksi agaknya masih hidup. Tetapi kemana anak itu? Apakah ia tertangkap dan dibawa menghadap ayahnya? Jika demikian, maka keadaannya akan menjadi parah pula, bertanya Pangeran Benawa di dalam hatinya. Semuanya masih belum jelas, desis Raden Sutawijaya. Namun tiba-tiba saja Pangeran Benawa itu pun berkata. Apakah mungkin Paksi justru pulang? Pulang kemana? Ke rumahnya. Bukankah ibunya masih tinggal di sana? Dalam kesulitan dapat saja ia bersembunyi di rumahnya. Atau bahkan apapun yang terjadi. Pangeran, desis Ki Gede Pemanahan yang melihat Pangeran Benawa menjadi bingung. Jika masih ada kesempatan, Paksi tentu akan menemui Pangeran dan Sutawijaya di tempat yang ditentukan. Tetapi tidak ada salahnya kita melihat rumahnya, desis Raden Sutawijaya. Tetapi jika Paksi tidak ada di sana, maka ibunya akan menjadi sangat gelisah. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk kecil. Namun tiba-tiba Pangeran Benawa itu pun berkata, kita lihat apakah Paksi ada di rumahnya atau tidak. Jika terjadi sesuatu, maka lambat atau cepat, ibunya justru harus mengetahuinya. Tetapi kita akan memastikan, atau setidak-tidaknya mendekati kepastian, apakah yang terjadi dengan Paksi. Justru semakin cepat ibunya mengetahuinya akan menjadi semakin baik. Agaknya niat Pangeran Benawa sudah bulat. Ia ingin melihat ke rumah Paksi. Bahkan Pangeran Benawa membayangkan bahwa Paksi justru telah tertangkap dan disekap di rumahnya sendiri. Orang lain tentu tidak akan menduganya di tempat lain, akan dapat menjadi berbahaya bagi para pengikut Harya Wisaka. Kecuali jika Paksi itu langsung dibunuh oleh ayahnya sendiri. Apakah Pangeran akan membawa beberapa orang prajurit? Tidak. Pangeran Benawa menggeleng. Aku akan pergi berdua saja dengan Kakang Mas Sutawijaya. Baiklah, sahut Raden Sutawijaya. Kita pergi ke rumah Paksi. Tetapi asal kita ingat saja, bahwa rumah itu masih selalu diawasi oleh para pengikut Harya Wisaka. Tetapi juga oleh para petugas sandi. Jika demikian, mereka tidak akan dapat menahan Paksi di rumah itu. Mereka tentu mempunyai cara tersendiri untuk masuk dan keluar rumah itu di luar jangkauan pengamatan para petugas sandi. Tetapi mungkin pula para pengikut Harya Wisaka mampu memancing perhatian para petugas sandi itu. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Marilah kita pergi sekarang. Sejenak kemudian, keduanya pun minta diri. Ki Gede hanya dapat berpesan agar mereka berhati-hati. Apa yang terjadi atas Paksi dapat pula terjadi atas mereka berdua.
Baiklah, Paman, jawab Pangeran Benawa. Kami akan berhati-hati. Apalagi kami berdua, sementara Paksi seorang diri menghadapi kekuatan yang sangat besar. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya itu pun kembali turun ke jalan. Mereka pun dengan tergesa-gesa pergi ke rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada yang telah ditinggalkannya. Dalam pada itu, Paksi memang pergi untuk menemui ibunya. Ia tidak ingat apa-apa lagi kecuali kata-kata adiknya, bahwa Paksi bukan kakaknya seayah. Apakah ketika ibu menikah dengan ayah, ibu sudah melahirkan aku? Pertanyaan itu telah menggodanya. Sehingga aku adalah anak tiri ayah Tumenggung Sarpa Biwada? Tetapi menurut pendengaran Paksi selama ini, ibunya belum pernah menikah sebelumnya. Ki Tumenggung Sarpa Biwada adalah satu-satunya suami ibunya. Ia sering mendengarkan cerita ibunya, bahwa ketika ayahnya diangkat menjadi seorang pandega dengan pangkat rangga, ibunya ikut hadir dalam wisuda itu selagi Paksi masih berada di dalam kandungan. Itu berarti bahwa ketika ia lahir, ibunya telah menjadi istri Ki Rangga Sarpa Biwada. Ketika Paksi memasuki regol halaman rumahnya, tubuhnya sudah menjadi semakin lemah. Meskipun tidak lagi terlalu deras, tetapi darahnya masih saja mengalir dari luka-lukanya. Paksi tidak langsung naik ke pendapa. Tetapi lewat pintu seketeng, Paksi langsung masuk ke serambi samping. Ibunya terkejut melihat keadaan Paksi. Berlari-lari ia mendapatkannya sambil bertanya. Paksi, kau kenapa, Paksi? Paksi masih berdiri bertumpu pada tongkatnya. Ketika ibunya akan memapahnya masuk ke ruang dalam, Paksi menolaknya sambil berdesis. Tidak, Ibu. Paksi. Aku datang untuk mendapat pengakuan, Ibu. Pengakuan apa, Paksi? Ibunya termangu-mangu. Apakah kau mengira bahwa ibu tahu di mana ayah bersembunyi? Tidak. Bukan itu. Lalu? Ibu, aku ingin tahu, aku ini anak siapa? Paksi. Wajah ibunya menjadi tegang dengan nada datar. Ia pun bertanya. Aku tidak tahu maksudmu. Ibu, berkata Paksi yang masih berdiri bertumpu pada tongkatnya. Aku ini anak siapa? Aku mendapat keterangan bahwa aku bukan anak Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Lalu aku anak siapa? Apakah aku anak tirinya? Apakah aku sudah ada ketika ibu menikah dengan Ki Tumenggung Sarpa Biwada? Lalu bagaimanakah dengan cerita ibu, bahwa ibu hadir ketika ayah diwisuda menjadi pandega dengan pangkat rangga pada hampir 20 tahun yang lalu itu? Bukankah ibu menceritakan bahwa waktu itu aku masih berada di dalam kandungan? Atau barangkali yang ibu maksud laki-laki yang diwisuda itu bukan Ki Sarpa Biwada? Paksi. Paksi. Siapakah yang mengatakannya? Pertanyaanmu aneh dan tidak aku mengerti. Pertanyaanku sederhana, Ibu. Apakah aku anak Sarpa Biwada atau bukan? Wajah ibunya menjadi tegang. Dipeganginya kedua lengan Paksi yang kokoh. Didorongnya Paksi perlahan-lahan sambil berkata. Duduklah, Paksi. Duduklah. Paksi memang tidak dapat menolak. Paksi pun kemudian duduk di sebuah lincak bambu tutul yang panjang. Sementara ibunya duduk di sampingnya. Paksi, suara ibunya pun terasa bergetar. Siapakah yang mengatakan kepadamu? Paksi pun kemudian menceritakan dengan patah-patah apa yang telah terjadi. Ia berusaha mengajak adiknya pulang. Tetapi jawab adiknya itu sangat menyakitkan hatinya. Katakan, Ibu, apakah yang dikatakan ayah kepada adikku itu benar? Jika benar, lalu apa yang telah terjadi dengan ibu pada waktu itu? Ibunya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian matanya menjadi basah. Ia tidak menahan lagi tangisnya meskipun ia berusaha. Pada saat itu, adik perempuan Paksi berlari-lari masuk ke serambi. Gadis kecil itu terkejut melihat keadaan Paksi serta ibunya yang menangis. Kakang Paksi. Kau kenapa? Pakaian Paksi masih berlumuran darah. Sementara ibunya berusaha mengusap matanya. Tetapi tangisnya tidak juga mereda. Ibu, kenapa? Kakakmu Paksi terluka. Siapa yang melukaimu, Kakang? Siapa? Paksi mengusap rambut adiknya. Jika benar kata-kata adik laki-lakinya, maka adik perempuannya itu pun bukan adiknya seayah. Itu sangat menyakitkan. Meskipun dengan demikian Paksi dapat memecahkan satu teka-teki yang selama ini membebaninya, kenapa ayahnya ingin membunuhnya? Kakang. Marilah, aku cuci luka Kakang.
Luka itu harus diobati. Nanti. Nanti saja anak manis. Jangan ditunda-tunda lagi, Kang. Ibu, luka Kakang sangat berbahaya. Kakang Paksi akan dapat menjadi pingsan. Iya, manis, sahut ibunya. Marilah Paksi, aku obati luka-lukamu. Paksi tidak menjawab. Ibunya itu pun kemudian beranjak pergi untuk mengambil air hangat. Lepaskan bajumu, Paksi, desis ibunya kemudian. Paksi tidak menolak ketika ibunya kemudian mencuci luka-lukanya dengan air hangat. Namun ibunya itu pun kemudian berkata kepada anak gadis kecilnya. Tinggalkan kakakmu, Enduk. Tidak baik kau melihat luka-luka yang di tubuh kakakmu. Aku akan membantu ibu membersihkan luka-luka Kakang Paksi, ibu. Ibunya memaksa bibirnya untuk tersenyum sambil berkata. Tidak, Enduk. Tinggalkan kakakmu bersama ibu. Gadis kecil itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun meninggalkan serambi itu, masuk ke ruang dalam. Setelah menutup pintu, maka ibunya mulai membersihkan lagi luka Paksi. Namun Paksi yang tidak dapat menahan gejolak perasaannya itu pun mendesaknya. Ibu, aku ingin mendengar jawaban ibu. Ibu Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sambil membersihkan luka-luka Paksi, ibunya itu pun berkata. Kau benar-benar ingin mendengarnya, Paksi? Ya, ibu. Apapun bunyinya, aku ingin mendengarnya. Ibu Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun dari pelupuknya mulai menitik air matanya. Paksi, berkata ibunya kemudian. Suaranya bergetar di sela-sela isaknya yang mulai menekan dadanya. Bagaimanapun juga ibu Paksi itu berusaha, tetapi perempuan itu pun menangis. Kau sudah dewasa, Paksi. Umurmu sudah melampaui 17. Karena itu, biarlah kau mendengar tentang dirimu yang sebenarnya. Suara ibunya terputus oleh isaknya. Bahkan ibunya itu pun kemudian duduk di sebelah Paksi. Tangannya tidak lagi kuasa bergerak membersihkan luka-luka di tubuh anak laki-lakinya itu. Paksi tidak mendesaknya. Hatinya mulai luluh mendengar tangis ibunya. Perlahan-lahan di sela-sela isaknya ibunya itu pun bercerita tentang dirinya sendiri di masa gadisnya. Laki-laki itu baik sekali, Paksi, berkata ibunya. Jika laki-laki itu baik sekali, kenapa ia meninggalkan ibu yang sudah menjadi hamil? Tangis ibunya semakin menekan dadanya. Dengan susah payah ibunya mencoba menahan agar tangisnya itu tidak meledak. Ibumu ini hampir saja dibunuh oleh kakekmu pada waktu itu. Aku sudah mencemarkan nama baik keluargaku. Kenapa laki-laki itu pergi meninggalkan ibu? Ia tidak sengaja pergi meninggalkan ibu, Nger. Tetapi ia adalah seorang prajurit. Tiba-tiba saja ia mendapat tugas untuk membasmi sekelompok perampok yang sangat ganas. 25 orang yang berangkat. Hanya 15 orang yang kembali. 8 orang diketemukan mayatnya, tetapi 2 orang dinyatakan hilang, karena tubuhnya tidak diketemukan. Di antara ke-15 orang yang kembali itu pun ada yang terluka bahkan parah. Laki-laki itu termasuk yang tidak diketemukan? Ya. Aku tidak yakin bahwa ia meninggal. Tetapi laki-laki itu memang tidak kembali. Kenapa laki-laki itu tidak kembali, Ibu? Ibunya menggelengkan kepalanya. Seandainya ia memang tidak mati, ia sengaja menghilang dari pasukannya agar ia tidak harus bertanggung jawab atas perbuatannya, desak Paksi. Tidak. Itu tidak benar. Jadi, ia bukan seorang pengecut. Ia seorang laki-laki sejati. Pada suatu saat, iblis memang berhasil mencengkam jiwa kami, sehingga yang terkutuk itu telah terjadi. Tetapi ia tentu tidak lari. Jika ia tidak kembali, tentu ada sebabnya. Dan akhirnya, aku pun tahu apa sebabnya. Apa sebabnya, Ibu? Tangis ibunya mereda. Ditatapnya mata Paksi sehingga anak muda itu justru memalingkan wajahnya. Paksi, laki-laki itu terluka parah. Bersama seorang kawannya ia memang terpisah. Tetapi keduanya justru berhasil memasuki sarang perampok itu. Meskipun lawannya terlalu banyak, namun keduanya berhasil menghancurkan sarang itu. Membunuh beberapa orang di antara mereka, sedangkan yang lain berlari bercerai-berai. Ada di antara para perampok itu yang kemudian ternyata jatuh ke tangan para prajurit. Tetapi kedua orang itu terluka parah.
Pada saat terakhir, keduanya terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Itulah sebabnya, keduanya tidak dapat diketemukan oleh kawan-kawannya. Dari mana ibu tahu? Berkata ibunya. Kedua prajurit yang akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya, keduanya dirawat oleh orang padukuhan di bawah jurang yang dalam itu sehingga keduanya sembuh. Tetapi untuk itu, dibutuhkan waktu yang panjang. Sementara itu, aku tidak dapat lagi menyembunyikan keadaanku. Laki-laki itu datang menemui ibu? Ya. Kedua laki-laki itu datang menemui ibu. Tetapi sudah terlambat. Ibu sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Tanpa ayah? Ayahnya adalah Kirangga Sarpabiwada. Bagaimana itu terjadi? Kakang Paksi, ibu. Kakekmu juga seorang prajurit. Seorang prajurit muda telah bersedia menikahi aku dengan syarat bahwa segala warisan kakekmu akan jatuh ke tangannya. Prajurit muda itu Kirangga Sarpabiwada? Ya. Tetapi ia belum merangga waktu itu. Jadi apa yang dikatakan adikku itu benar? Ibu Paksi itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bagaimanapun juga ia bertahan, namun akhirnya tangisannya tidak terbendung lagi. Inilah ibumu, Paksi. Selama ini aku berusaha untuk menyembunyikannya. Tetapi aku sadar bahwa pada suatu saat kau tentu akan mengetahuinya juga. Apalagi saat ini sikapmu terhadap Pajang yang bertentangan dengan sikap Ki Tumenggung Sarpabiwada, sehingga kau dan Ki Tumenggung tidak akan dapat hidup bersama-sama lagi dalam satu keutuhan keluarga. Ki Tumenggung itu nampaknya benar-benar ingin membunuhmu. Ya. Aku merasakannya. Bahkan sejak belum pecah persoalan Harya Wisaka. Ayah memang telah mengusirku dengan tugas yang tidak masuk akal itu. Ayahmu merasa cemas bahwa pada suatu saat kau akan menuntut hakmu. Rumah ini dan segala isinya adalah milik kakekmu. Aku tidak pernah berpikir tentang warisan. Aku percaya. Tetapi Ki Tumenggung tidak mempercayaimu. Bahkan kau menjadi duri di dalam dagingnya. Karena itu, kau harus diungkit dan disingkirkan jauh-jauh. Jika saja aku tahu. Paksi, suara ibunya meninggi. Aku minta maaf kepadamu. Selama ini aku berusaha mengelabuhimu, seolah-olah aku adalah seorang ibu yang baik. Tetapi sekarang kau melihat kenyataanku. Aku memang bukan seorang bidadari yang hatinya selembut dan seputih kapas. Cukup, ibu. Paksi pun bangkit berdiri. Wajahnya menjadi tegang. Dipandanginya wajah ibunya dengan tajamnya. Dengan suara yang memberat Paksi pun bertanya. Siapakah laki-laki itu? Isak ibunya menjadi semakin menyesakkan dada. Namun ia menggeleng sambil berkata. Aku tidak dapat mengatakannya, Paksi. Laki-laki itu tidak ada lagi di Pajang. Di mana? Aku tidak tahu. Paksi menggeram. Namun tiba-tiba saja tubuhnya menjadi sangat lemah. Paksi pun kemudian terduduk di amben itu pula. Tubuhnya bagaikan tidak bertulang lagi. Paksi, desis ibu Paksi itu sambil mengusap kedua pipi anaknya. Aku tidak apa-apa, ibu. Tetapi kenyataan ini terasa sangat pahit bagiku. Aku mengerti, Paksi. Maafkan ibumu ini. Aku telah menyembunyikan dosa ini hampir selama 20 tahun. Paksi tidak menjawab. Selama ini aku selalu berpura-pura bersih. Di hadapanmu aku bersikap seakan-akan seorang ibu yang baik, yang lembut dan tidak bersalah. Aku menjadi seolah-olah ibu yang arif yang mencintai dan mengabdikan hidupnya bagi keluarganya. Tetapi kau sekarang mengetahui, Paksi, bahwa semua itu adalah pura-pura belaka. Tidak ada yang bersih. Tidak ada yang tidak bernoda. Tidak ada pula yang arif. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih tetap berdiam diri. Namun ketika terdengar giginya gemeretak, maka darahnya mulai mengalir lagi dari luka-lukanya. Paksi, usahakan tenangkan hatimu. Gejolak jantungmu dapat menekan darahmu keluar dari luka-lukanya. Paksi masih tetap berdiam diri. Sementara ibunya mulai lagi mencuci luka-luka di tubuh Paksi. Kau membawa obat untuk luka-lukamu? Ibunya akan menjadi sangat gelisah. Paksi tidak menjawab. Tetapi diambilnya sebuah kantong kecil di kantong ikat pinggangnya yang lebar. Ibunya tidak bertanya lagi.
Ia mengerti bagaimana menggunakan obat yang berupa serbuk yang tidak begitu lembut itu. Ketika bubuk ramuan obat untuk luka baru itu ditaburkan di luka-luka Paksi, maka Paksi pun harus mengatupkan giginya rapat-rapat. Luka-lukanya terasa sangat pedih. Tetapi Paksi sudah tahu bahwa akibat sentuhan obat itu, luka-lukanya tentu akan terasa pedih dan panas, bahkan seperti tersentuh bara. Namun dalam pada itu, selagi luka-luka Paksi sedang diobati, pintu serambi samping yang ditutup itu diketuk perlahan-lahan. "Ibu, ibu," suara adik perempuan Paksi. "Apa, Enduk?" "Ada 2 orang tamu, Ibu." Rasa-rasanya aku mengenal mereka berdua. Kawan Kakang Paksi. Paksi pun segera bangkit. Dikenakannya baju dan disambarnya tongkatnya. "Hati-hati, Paksi." Paksi dan ibunya pun kemudian pergi ke pintu peringgitan yang sedikit terbuka. Ketika adik perempuan Paksi masuk ke dalam, pintu itu tidak ditutupnya dengan rapat. Jantung Paksi berdesir. Dari celah-celah pintu itu ia melihat Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa berdiri di depan tangga pendapa. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa Paksi pun keluar lewat pintu yang sedikit terbuka itu. "Marilah, Pangeran. Marilah, Raden." Paksi mempersilahkan. Ibunya, yang matanya masih pengap, telah menyusul Paksi dan mempersilahkan pula Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya untuk naik. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa terkejut melihat keadaan Paksi. Baju yang dipakai Paksi dengan tergesa-gesa itu adalah bajunya yang bernoda darah. Karena itu, dengan tergesa-gesa keduanya mendekati Paksi. Dengan serta-merta Pangeran Benawa pun bertanya, "Kau kenapa, Paksi?" "Silahkan duduk, Pangeran." "Silahkan duduk, Raden." Keduanya pun kemudian duduk di peringgitan. Sementara ibu Paksi itu pun berkata, "Silahkan, Raden. Aku mohon diri ke belakang." "Silahkan, Pangeran." "Silahkan, Bibi." Tetapi Bibi tidak usah menjadi sibuk karena kedatangan kami. "Tidak, Pangeran. Tidak." Demikian ibu Paksi itu hilang di balik pintu peringgitan, maka Pangeran Benawa pun mengulangi pertanyaannya. "Kau kenapa, Paksi?" Sebelum Paksi menjawab, Raden Sutawijaya pun berkata, "Kami menjadi sangat cemas, bahwa kau tidak datang pada waktunya. Ketika kami menelusuri jalan yang mungkin kau lalui, kami mendapat keterangan bahwa telah terjadi pertempuran antara beberapa orang yang tidak dikenal. Di antara mereka adalah seorang penjual gerabah yang kuda serta dagangannya diketemukan. Tetapi penjual gerabahnya tidak ada di sekitar tempat itu. Yang mereka ketemukan hanyalah 3 sosok mayat. Yang Maha Agung masih melindungi hamba," berkata Paksi. "Tetapi hamba terluka." "Kaukah yang membunuh ketiga orang itu?" bertanya Pangeran Benawa. Paksi menundukkan kepalanya. Katanya, "Hamba tidak mempunyai pilihan lain." "Kau memang tidak mempunyai pilihan lain, Paksi. Nampaknya kau terluka cukup parah," berkata Raden Sutawijaya. "Itulah sebabnya aku tidak kembali ke tempat yang kita tentukan. Aku tidak akan dapat menghindari perhatian orang kepadaku. Baju yang berbercak darah, tubuh yang lemah dan seluruh keadaanku yang nampak parah. Tetapi aku dapat menyelinap lewat lorong-lorong sempit mencapai rumah ini. Baru kemudian aku akan pergi menemui Raden dan Pangeran Benawa." Pangeran Benawa pun kemudian sempat melihat luka-luka Paksi yang sudah diobati oleh ibunya. Namun masih jelas betapa parahnya luka-luka di tubuh Paksi. Namun sebenarnya lah bahwa pedih luka di tubuh Paksi itu tidak sepedih luka di hati Paksi. Tetapi Paksi tidak mengatakannya kepada Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya seutuhnya. Paksi pun kemudian hanya menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan 3 orang pengikut ayahnya yang tentu pengikut Haryawisaka pula. "Mereka dapat mengenali aku," berkata Paksi. "Ternyata kau mampu mengatasinya. Yang Maha Agung masih melindungi aku." Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian Pangeran Benawa itu pun bertanya, "Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Apakah kita akan kembali ke Barak?" Paksi tidak segera menjawab. Wajahnya membayangkan keraguan-raguan. Tubuhnya masih terasa lemah sekali. Sedangkan jika mereka kembali ke Barak, mereka harus berjalan kaki. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya pun berkata,
Menurut pendapatku, kita bermalam saja di rumahku. Biarlah beberapa orang prajurit pergi ke padepokan, memberitahukan bahwa kita bermalam di kota raja, agar seisi padepokan tidak menjadi gelisah menunggu. Nampaknya kau masih perlu beristirahat. Aku dapat bermalam di sini, berkata Paksi. Kita tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa para pengikut Harya Wisaka masih berkeliaran. Jika kau bermalam di sini, kemungkinan buruk itu dapat terjadi. Kecuali jika ayah mengirimkan sekelompok petugas untuk mengawasi langsung rumah ini. Paksi menarik nafas panjang. Tentu ia tidak ingin menyibukkan beberapa orang prajurit untuk menjaganya. Sementara itu, tubuhnya masih terasa sangat lemah. Karena itu, maka Paksi pun kemudian berkata, "Baiklah, Raden. Aku akan mengikuti Raden." Namun Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa tidak tergesa-gesa. Mereka masih berada di rumah Paksi itu untuk beberapa lama. Sementara itu adik perempuan Paksi menghidangkan minuman dan beberapa potong makanan bagi tamu-tamu Paksi itu. "Biarlah aku berganti pakaian agar tidak menarik perhatian orang di sepanjang jalan," berkata Paksi kemudian. Setelah mempersilahkan tamunya minum dan makan makanan yang dihidangkan, maka Paksi pun masuk ke ruang dalam. Kepada ibunya Paksi minta pakaian yang bersih untuk dipakainya. "Kau akan kemana, Paksi?" bertanya ibunya. "Aku akan pergi ke rumah Raden Sutawijaya." "Kau akan bermalam di sana?" "Kakang Paksi, ibu." "Ya. Besok aku akan kembali ke padepokan." "Kapan kau datang lagi menemui ibu?" "Aku tidak dapat mengatakan." "Masih ada yang ingin aku jelaskan, Paksi?" "Tidak. Semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan." "Aku mohon kau bersedia mendengarkannya, Paksi." "Tidak perlu. Aku sudah mengerti seluruhnya apa yang terjadi. Untuk seterusnya ibu tidak usah memikirkan aku." "Paksi, kau jangan menambah beban di hatiku." "Tidak. Aku justru ingin mengurangi beban ibu. Jangan pikirkan aku lagi. Aku orang yang tidak dikehendaki berada di dalam lingkungan keluarga ini." "Paksi." Paksi tidak menjawab. Tetapi ia berkata, "Beri aku pakaian yang ada, ibu." Ibunya memang masih menyimpan pakaian Paksi. Karena itu, maka ibunya pun telah memberikan sepengadek pakaian yang terbaik. Tetapi Paksi menolak. Katanya, "Ibu lihat pakaian Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Pantaskah aku, Paksi anak tidak berayah, ini memakai pakaian seperti ini?" "Paksi, berhentilah menusuk perasaan ibumu dengan kata-katamu. Aku sudah mengatakan bahwa aku bersalah. Aku telah hidup dalam kepura-puraan selama hampir 20 tahun. Aku sudah mengaku betapa kotornya hati ibu ini. Aku sudah mengatakan bahwa hampir saja kakekmu membunuhku." Paksi tidak menjawab, sementara ibunya berkata selanjutnya, "Aku menyesal kenapa kakekmu tidak jadi membunuhku. Aku menyesal bahwa ada juga seorang anak muda seperti Sarpa Biwada yang bersedia menjual dirinya menikahi aku seharga harta warisan kakekmu. Paksi, jika aku mati saat itu, aku tidak akan mengalami perlakuan sekeji ini dari anakku sendiri." Ibunya menangis lagi. Ditutupnya wajahnya dengan pakaian Paksi yang dikembalikan kepadanya itu. Diusapnya matanya yang basah dan diciumnya pakaian Paksi sambil berkata di sela-sela isaknya, "Paksi, sekarang aku tidak berhak lagi menciummu, Nger. Tetapi aku akan menerima kenyataan ini betapapun pahitnya. Dosa yang sudah aku jalani memang harus mendapat hukuman." Jantung Paksi pun bergetar. Tiba-tiba saja ia berjongkok di depan ibunya sambil memeluk kakinya. "Maafkan aku, ibu." "Paksi. Paksi." Didekapnya kepala anaknya. Sementara tangisnya menjadi semakin keras. Adik perempuan Paksi bukan lagi kanak-kanak. Ia sudah menjadi remaja, sehingga anak itu sudah dapat menangkap getar kepahitan hidup ibu dan kakaknya. Meskipun ia tidak tahu sebab yang sebenarnya, namun ia ikut mengusap air matanya ketika ia melihat ibunya memeluk kepala kakaknya. Beberapa saat kemudian Paksi pun bangkit berdiri sambil berdesis. "Ibu, aku minta pakaian yang sesuai dengan pakaian Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa." Ibunya mengangguk. Ketika ibunya masuk ke dalam biliknya, maka adik perempuan Paksi itu pun mendekatinya.
Tetapi ia tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi, karena ia tahu bahwa Paksi tentu tidak akan mengatakannya. Paksi mengusap rambut adiknya yang lembut hitam lekam. Katanya dengan nada lembut. Jaga ibu baik-baik. Adik perempuannya mengangguk kecil. Namun ia pun bertanya. Apakah sekarang Kakang akan pergi? Aku akan ikut Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa. Bukankah Kakang akan sering pulang? Tentu. Tentu. Kakang akan sering pulang. Sejenak kemudian, maka Paksi pun telah berganti pakaian. Kepada ibunya, Paksi berpesan, agar pakaiannya yang bernoda darah itu dibuang saja. Biarlah Karsa menguburnya di kebun belakang, jawab ibunya. Sejenak kemudian, maka Paksi pun telah minta diri. Demikian pula Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa. Dalam kesempatan pertama, aku akan datang lagi, Ibu. Berkata Paksi kepada ibunya. Kemudian kepada adik perempuannya Paksi berpesan. Jangan nakal. Bantu ibu, ya. Adik perempuannya mengangguk. Ibu dan adik perempuan Paksi itu pun melepas Paksi, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa di regol halaman rumahnya. Meskipun luka-lukanya sudah mampat, namun Paksi masih kelihatan letih. Kadang-kadang ia masih bertumpu pada tongkatnya. Kau masih lemah, Paksi, berkata Pangeran Benawa. Paksi mengangguk. Namun jawabnya. Tetapi setelah minum dan makan keadaan hamba sudah menjadi semakin baik. Kita tidak tergesa-gesa, sahut Raden Sutawijaya. Kita akan singgah untuk melihat apakah kuda-kuda beban kita masih ada. Tetapi kuda-kuda beban yang bermuatan gerabah akan dapat menarik perhatian, Raden, berkata Paksi. Mungkin para pengikut Harya Wisaka. Tetapi mungkin para prajurit yang datang ke tempat pertempuran itu. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya. Kau benar, Paksi. Jadi apakah sebaiknya kita tinggalkan saja kuda itu di sana? Ya, Raden. Menurut pendapatku, kita tinggalkan saja kuda-kuda beban itu. Aku sependapat, sahut Pangeran Benawa. Tetapi tidak ada salahnya jika kita lewat dan melihat apakah kuda-kuda beban itu masih di sana. Ketiganya pun kemudian berjalan melewati tempat mereka bertiga sepakat untuk bertemu. Di tempat itu Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa menunggu Paksi. Tetapi Paksi tidak kunjung datang, karena Paksi langsung pulang ke rumahnya. Namun Paksi tidak mengatakan kepada Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, dorongan apakah yang memaksanya langsung pulang menemui ibunya. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya menduga bahwa Paksi pulang untuk segera mengobati luka-lukanya yang parah serta mencari pakaian yang lain yang tidak koyak-koyak dan bernoda darah. Namun langkah mereka tertahan ketika mereka mendekati tempat Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa meninggalkan kuda-kuda beban mereka. Ada sekelompok prajurit, desis Raden Sutawijaya. Pangeran Benawa pun menyahut. Kita melihat dari tempat ini. Apa yang dilakukan oleh para prajurit itu? Ketiga orang itu pun kemudian berhenti. Raden Sutawijaya berdiri di sisi lain, sedangkan Pangeran Benawa dan Paksi berdiri bersandar dinding halaman rumah di pinggir jalan itu. Ternyata para prajurit itu telah membawa kedua kuda beban yang ditinggalkan oleh Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa. Kita tidak akan dapat membawa kuda beban berkeliling lewat lorong-lorong sempit lagi, berkata Pangeran Benawa. Ya. Paksi mengangguk-angguk. Ketika para prajurit itu menemukan 3 sosok mayat dan kuda beban yang aku tinggalkan, maka mereka pun mencurigai setiap kuda beban. Namun beberapa saat kemudian, para prajurit itu pun pergi sambil membawa kuda beban yang membawa gerabah itu. Sedangkan beberapa orang yang mengerumuninya telah pergi pula seorang demi seorang. Demikian para prajurit itu pergi, maka Raden Sutawijaya telah mengajak Pangeran Benawa dan Paksi melanjutkan perjalanan. Kau tidak apa-apa, Paksi, bertanya Pangeran Benawa. Tidak, Pangeran, jawab Paksi. Bertiga mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Ki Gede Pemanahan. Ketika mereka sampai di rumah itu, maka mereka pun segera memberikan laporan kepada Ki Gede tentang peristiwa yang dialami oleh Paksi ketika ia menjajakan gerabah dengan kuda bebannya. Syukurlah bahwa kau berhasil mengatasi mereka bertiga, Paksi. Ya, Ki Gede. Aku mengucap syukur atas perlindungan yang Maha Agung. Apakah mereka bertiga mengenalimu? Ya, Ki Gede.
Mereka mengenali aku, anak Tumenggung Sarpa Biwada. Apakah mereka akan menangkapmu atau membunuhmu? Agaknya perintah yang mereka terima adalah membunuhku di tempat. Tidak menangkapku. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun berkata, bagaimana mungkin Ki Tumenggung itu memerintahkan untuk membunuh anaknya? Tetapi itulah yang terjadi, Ki Gede, sahut Paksi. Baiklah. Kau beristirahat di sini. Biarlah nanti prajurit penghubung pergi ke padepokan di hutan Jabung untuk memberitahukan bahwa kalian bertiga tidak pulang malam ini, sehingga Ki Panengah dan Ki Waskita tidak menjadi gelisah. Demikianlah, maka malam itu Paksi berada di rumah Ki Gede Pemanahan. Di rumah Ki Gede, Paksi mendapat pengobatan yang lebih baik. Bukan sekedar obat yang ditaburkan di atas luka-lukanya saja, tetapi ia pun mendapat minuman yang dapat memacu pulihnya kekuatannya. Kau harus makan yang banyak, berkata Raden Sutawijaya ketika mereka makan malam. Dengan demikian kekuatanmu akan segera pulih kembali. Paksi tersenyum. Sambil menyenduk nasi ke mangkuknya ia berkata, aku berani bertaruh, siapkah yang terbanyak makan di antara kita? Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa tertawa. Tetapi sebenarnya lah mereka bertiga makan dengan lahapnya. Malam itu mereka bertiga dapat tidur dengan nyenyak. Meskipun Paksi beberapa kali terbangun oleh perasaan pedih yang masih terasa di luka-lukanya, namun kemudian ia pun segera tertidur lagi. Ketika mereka bangun di pagi-pagi sekali, keadaan Paksi sudah menjadi semakin baik. Tenaganya serasa telah tumbuh kembali, meskipun belum utuh. Namun Paksi tidak lagi merasa dirinya terlalu lemah. Tetapi ternyata Raden Sutawijaya minta agar mereka tidak segera kembali ke padepokan hari itu juga. Ia masih memikirkan keadaan Paksi yang masih belum pulih sepenuhnya. Tetapi hutan Jabung itu tidak terlalu jauh, berkata Paksi kepada Raden Sutawijaya. Bukan jaraknya, tetapi kita bisa bertemu dengan para pengikut Harya Wisaka. Jika mereka tahu kaulah yang membunuh ketiga orang pengikutnya, maka mereka tentu sangat mendendammu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih sempat berkata, jika saja aku dapat menangkap mereka hidup-hidup atau salah seorang dari mereka. Jangan kau sesali, berkata Pangeran Benawa. Sulit bagimu untuk melakukannya. Jika sedikit saja kau salah hitung, maka kaulah yang akan menjadi korban. Paksi tidak menjawab. Tetapi ia tidak memaksa untuk kembali ke padepokan. Hari itu, Paksi benar-benar beristirahat bersama Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa. Pangeran Benawa bahkan tidak pergi ke istana. Ia tetap saja berada di rumah Ki Gede Pemanahan. Selain beristirahat dengan baik, Paksi pun mendapat obat yang ternyata dapat bekerja dengan sangat baik bagi tubuhnya. Kekuatannya tumbuh semakin pesat sehingga rasa-rasanya telah pulih kembali. Setiap kali Paksi makan bersama Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa, maka mereka selalu mendorong Paksi untuk makan sebanyak-banyaknya. Baru pada hari berikutnya, mereka pun minta diri untuk kembali ke hutan Jabung. Ketika mereka minta diri kepada Ki Gede Pemanahan, maka Ki Gede itu pun bertanya, kalian tidak membawa kuda? Tidak, ayah. Kami kemarin lusa membawa kuda beban yang agaknya telah diambil oleh sekelompok prajurit. Ki Gede tersenyum, ia pun kemudian bertanya kepada Raden Sutawijaya. Apakah kalian akan membawa kuda? Tidak, ayah. Raden Sutawijaya menggeleng. Kami akan berjalan kaki saja. Bukankah hutan Jabung tidak terlalu jauh? Bahkan mungkin kami dapat melihat sesuatu yang berarti di sepanjang perjalanan kami. Berhati-hatilah. Mungkin kalian menjumpai sesuatu yang berarti. Tetapi mungkin pula kalian menjumpai orang-orang yang sedang mendendam itu. Baik, ayah, jawab Raden Sutawijaya. Bagaimana keadaanmu, Paksi? Bertanya Ki Gede. Keadaanku sudah berangsur baik, Ki Gede, jawab Paksi. Apakah tenagamu sudah pulih kembali? Meskipun belum sepenuhnya, tetapi sudah cukup memadai, Ki Gede. Baiklah. Jika demikian, pergilah. Demikianlah beberapa saat kemudian, ketiga orang itu pun telah meninggalkan rumah Ki Gede Pemanahan. Mereka tidak langsung keluar gerbang kota. Tetapi dengan penyamaran mereka, ketiganya berjalan-jalan lebih dahulu di dalam kota. Tetapi mereka tidak menjumpai sesuatu yang menarik perhatian mereka.
Mereka tidak melihat laki-laki yang memikul bahan pangan atau membawa di atas kepalanya bakul berisi beras atau jagung. Nampaknya setelah ketiga orangnya terbunuh, Arya Wisaka menjadi semakin berhati-hati. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka ketiga orang itu pun kemudian keluar dari pintu gerbang kota yang mendapat pengawasan yang seksama. Namun tidak seorang pun di antara para prajurit yang bertugas yang dapat mengenali Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi meskipun setiap orang yang lewat, keluar atau masuk, diperhatikan oleh para penjaga pintu gerbang dengan saksama. Bahkan orang-orang yang duduk di dalam pedati pun tidak luput dari pengawasan. Namun yang ditanamkan kepada para prajurit yang bertugas itu adalah ciri-ciri Arya Wisaka dan beberapa orang pengikutnya yang terpenting. Karena itu, mereka yang tidak sesuai dan bahkan tidak mendekati ciri-ciri yang telah mereka ketahui itu, seakan-akan tidak lagi mendapat banyak perhatian. Di perjalanan kembali ke padepokannya, Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi itu tidak mendapat hambatan yang berarti. Sementara itu, keadaan Paksi pun telah menjadi benar-benar hampir pulih. Ia tidak merasa letih dalam perjalanannya kembali ke hutan Jabung. Luka-lukanya pun sudah tidak terasa nyeri lagi, meskipun masih harus mendapat pengobatan. Kedatangan mereka disambut oleh Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriyadama serta para penghuni padepokan itu. Bahkan 2-3 orang pemimpin prajurit yang ikut bekerja di padepokan itu telah menyambutnya pula. Menurut prajurit penghubung yang memberitahukan bahwa kalian tidak dapat pulang. Paksi telah terluka parah, berkata Ki Panengah. Ya, Guru, jawab Paksi. Tetapi luka itu sudah mulai membaik. Aku mendapat obat dari Ki Gede Pemanahan. Syukurlah. Ki Kriyadama mengangguk-angguk. Meskipun demikian, kau harus masih banyak beristirahat. Iya, Ki Kriyadama. Paksi mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Waskita telah langsung melihat luka-luka Paksi. Namun katanya kemudian, tentu sudah jauh lebih baik dari saat kau terluka. Iya, Guru, jawab Paksi. Sekarang beristirahatlah. Pengobatan itu harus dilanjutkan. Apakah kau mendapat obatnya dari Ki Gede? Ya, Guru. Bagus. Dalam 3-4 hari, maka segala-galanya tentu sudah akan pulih kembali. Luka-luka ini sudah akan sembuh. Mungkin masih tersisa. Tetapi sudah tidak akan berpengaruh apa-apa lagi. Ya, Guru. Paksi pun kemudian telah pergi ke biliknya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Waskita, Ki Panengah dan Kriyadama, Paksi pun harus banyak beristirahat. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa berada di bilik Paksi itu sejenak, namun mereka pun kemudian telah keluar lagi. Pangeran Benawa masih juga sempat berpesan, agar Paksi tidak usah memikirkan apa-apa lagi. Untuk sementara kita lupakan saja Paman Arya Wisaka. Iya, Pangeran. Tidur adalah salah satu pengobatan yang baik. Darahmu sudah terlalu banyak keluar. Meskipun kau merasa bahwa tenagamu sudah akan pulih kembali, tetapi karena darahmu terlalu banyak terperas dari luka-lukamu, kau masih memerlukan waktu untuk dapat pulih kembali. Ya, Raden. Ketika Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa keluar dari bilik Paksi, maka Paksi memang membaringkan tubuhnya di amben bambu. Sebenarnya ia memang merasa letih setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu jauh. Dalam keadaan yang wajar, ia tidak akan merasa letih meskipun harus menempuh perjalanan 10 kali lipat. Tetapi pada saat darahnya telah banyak terperas, maka rasa-rasanya tenaganya pun menyusut. Karena itu, maka Paksi pun sadar bahwa ia harus banyak beristirahat untuk dapat menjadi pulih segala-galanya. Namun ketika Paksi itu tinggal berbaring sendiri di dalam biliknya, maka angan-angannya pun mulai merambah keluarganya. Ia mulai mengingat-ingat lagi bagaimana adiknya berkata kepadanya bahwa Paksi bukanlah kakaknya. Pengakuan ibunya serasa terngiang kembali di telinganya bahwa Paksi memang bukan anak Ki Tumenggung Sarpabiwada. Ingatan itu telah membuat Paksi menjadi gelisah. Dengan susah payah ia berusaha untuk melupakannya. Setidak-tidaknya untuk sementara. Ia ingin tubuhnya menjadi pulih kembali tanpa terhambat oleh kegelisahan yang mencengkam jantungnya. Tetapi Paksi tidak berhasil. Bahkan ingatannya tentang kata-kata adiknya dan pengakuan ibunya itu terasa semakin dalam tertanam di dalam hatinya. Paksi pun segera bangkit. Udara terasa menjadi semakin panas.
Justru karena itu, maka Paksi pun telah bangkit dan melangkah keluar. Bahkan kemudian Paksi pun duduk di serambi belakang. Paksi masih mendengar kesibukan orang-orang yang sedang bekerja menyelesaikan padepokan di dekat hutan jabung itu. Sebagian besar dari bangunannya sudah berdiri dengan kokohnya. Hari itu Paksi masih dapat menahan diri dan menyimpan persoalannya di dadanya. Ketika kemudian Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa minta Paksi masuk ke dalam biliknya, Paksi pun berkata, "Udara terasa panas sekali di dalam bilik." Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa tidak memaksanya. Agaknya di luar udara terasa lebih sejuk. Apalagi jika angin bertiup dari arah hutan jabung. Ketika tekanan perasaannya itu memuncak, maka Paksi pun telah menemui Ki Panengah dan Ki Waskita di dalam ruang khusus mereka. "Aku ingin berbicara dengan guru berdua," berkata Paksi kemudian. "Apa yang akan kau bicarakan, Paksi?" "Tentang diriku sendiri, guru," jawab Paksi. Ki Panengah dan Ki Waskita mengerutkan dahinya. Sementara Paksi pun berkata, "Tetapi tidak dengan orang lain. Bahkan Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa sekalipun." "Apakah ada rahasia yang menyelimuti dirimu?" bertanya Ki Waskita. "Ya. Dan itu terasa sangat menyakitkan, guru." Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Malam nanti, setelah kita keluar dari sanggar." Paksi mengangguk-angguk. Seorang penghuni barak itu. Demikianlah, ketika matahari menjadi semakin rendah, maka mereka yang mengerjakan padepokan itu pun telah menyelesaikan pekerjaan mereka untuk hari itu. Mereka pun pergi membersihkan tubuh mereka. Kemudian membenahi pakaian. Para cantrik pun telah beristirahat pula. Nanti, pada saat malam turun, mereka akan berada di dalam sanggar. Mereka berada di hutan jabung tidak semata-mata untuk mengerjakan padepokan yang akan mereka pergunakan itu saja. Tetapi mereka pun harus meningkatkan kemampuan dan ilmu mereka. Ketika malam turun, maka seperti biasanya para cantrik telah bersiap untuk berlatih di dalam sanggar di bawah tuntunan sebagian oleh Ki Panengah dan sebagian oleh Ki Waskita. Sebagian mempergunakan sanggar tertutup dan sebagian mempergunakan sanggar terbuka di halaman padepokan yang lama. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa telah berada di antara mereka pula. Raden Sutawijaya berada di sanggar bersama Ki Panengah, sedangkan Pangeran Benawa berada di dalam sanggar bersama Ki Waskita. Mereka membantu Ki Panengah dan Ki Waskita menuntun para cantrik meningkatkan ilmu mereka. Sementara itu Paksi masih belum ikut dalam latihan-latihan yang berat karena luka-lukanya serta tubuhnya yang belum pulih sepenuhnya. Namun menjelang tengah malam, setelah latihan-latihan itu selesai, serta Ki Panengah dan Ki Waskita telah mandi, maka Paksi pun menghadap keduanya di dalam bilik khususnya. "Paksi," berkata Ki Panengah, "apa yang akan kau sampaikan kepada kami? Nampaknya kau telah membawa beban perasaan yang sangat berat." "Ya, guru," desis Paksi. "Aku merasa tidak kuat untuk memikulnya. Aku ingin menyampaikannya kepada guru berdua, agar beban itu terasa berkurang. Aku mohon petunjuk-petunjuk, apa yang sebaiknya aku lakukan." "Katakan, Paksi," desis Ki Panengah. Paksi pun kemudian telah menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan adiknya. Namun ternyata bahwa dalam pertemuan itu jantungnya telah ditikam oleh satu kenyataan yang sangat pahit. "Guru, ternyata aku bukan anak Ki Tumenggung Sarpabiwada." Ki Panengah dan Ki Waskita saling berpandangan. Dahi mereka pun berkerut. Mereka memandang Paksi dengan dada yang berdebaran. Paksi menundukkan kepala dalam-dalam. Dadanya terasa bergetar semakin cepat. "Tenangkan hatimu, Paksi," berkata Ki Panengah. "Kenyataan ini memang sangat pahit. Tetapi bukankah lebih baik bagimu untuk mengetahui dengan pasti, siapakah dirimu, daripada selalu berteka-teki tentang sikap Ki Tumenggung Sarpabiwada yang selalu mengancammu? Aku sama sekali tidak menghiraukan, apakah aku terancam atau tidak, guru. Tetapi aku harus menerima kenyataan tentang ibuku. Selain itu, jika aku telah memecahkan satu teka-teki yang rumit, namun aku telah menghadapi teka-teki lain yang lebih rumit lagi." "Teka-teki apa lagi, Paksi?" "Teka-teki siapakah ayahku itu. Ibu sama sekali tidak mau memberikan petunjuk. Bahkan ibu mengatakan bahwa ayahku itu sudah tidak berada di Pajang lagi." "Kemana ayahmu itu menurut ibumu, Paksi?" bertanya Ki Panengah. Paksi menarik nafas dalam sekali.
katanya. Guru, ibu tidak mau berbicara tentang ayahku. Paksi pun kemudian mengulangi kata-kata ibunya tentang laki-laki yang sebenarnya adalah ayahnya. Ki Panengah dan Ki Waskita termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Ki Waskita pun berkata, "Sudahlah, Paksi. Betapapun pahitnya, kau tidak dapat merubah kenyataan yang telah terjadi itu. Kau harus menerimanya dengan dada yang lapang." Paksi mengangguk. Katanya, "Ya, Guru. Aku harus menerima kenyataan tentang diriku sendiri dan terutama tentang ibuku. Tetapi apakah sudah sepantasnya bahwa aku untuk selanjutnya tidak mengenal siapakah ayahku?" "Kau mendendamnya?" bertanya Ki Waskita. "Buat apa aku mendendamnya, Guru? Yang terjadi sudah terjadi, sementara ibu menganggap bahwa laki-laki itu tidak bersalah. Bahkan ibu justru menyalahkan dirinya sendiri." "Sudahlah, Paksi. Menurut ibu, kakek hampir membunuhnya. Kakek tidak dapat menerima dengan ikhlas kenyataan tentang ibuku. Tentu saja bukan hanya kakek. Tetapi semua orang tidak dapat menerima dengan ikhlas kenyataan itu." "Aku mengerti, Paksi," berkata Ki Panengah. "Namun untuk sementara kau dapat mengesampingkan persoalan itu. Untuk sementara. Yang segera harus kau lakukan, bagaimana kau bersikap terhadap Ki Tumenggung Sarpa Biwada yang sebenarnya bukan ayahmu itu. Aku memang tidak mau dibunuhnya, Guru. Tetapi bagaimanapun juga ia sudah mengangkat ibu dari genangan lumpur. Meskipun mungkin Ki Tumenggung Sarpa Biwada mempunyai pamrih, tetapi kehadirannya dalam kehidupan ibuku telah memberikan arti tersendiri. Aku tidak dapat membayangkan apa jadinya seandainya Ki Sarpa Biwada itu tidak mau menikahi ibu pada waktu itu." "Sudahlah, Paksi. Sudahlah," potong Ki Panengah. "Seperti yang aku katakan, untuk sementara kau dapat mengesampingkan persoalan pribadimu. Itukah yang terbaik bagiku saat ini, Guru?" Ki Panengah termangu-mangu sejenak. Namun Ki Panengah itu pun kemudian menyahut. "Untuk sementara, Paksi. Untuk sementara saja. Tetapi, Guru. Bagaimana pendapat Guru, apakah dalam persoalan itu hanya ibu saja yang bersalah sebagaimana dikatakan oleh ibu? Apakah laki-laki yang membuat ibu hamil sebelum menikah itu tidak bersalah?" "Tentu ia juga bersalah, Paksi," sahut Ki Waskita. "Salahnya sama besarnya dengan kesalahan ibumu. Tidak seharusnya ibumu menyalahkan dirinya sendiri." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun sekali lagi Ki Panengah berkata, "Paksi, jangan kau biarkan dirimu tenggelam ke dalam persoalan itu. Sebaiknya kau bangkit untuk menghadapi hari-harimu saat ini. Kau, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa." Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti, Guru. Bukan berarti bahwa kau harus menghapusnya sama sekali. Tetapi seperti yang sudah aku katakan beberapa kali, untuk sementara, Paksi." "Ya, Guru. Tetapi untuk selanjutnya aku berjanji bahwa aku akan membantumu." "Terima kasih, Guru." "Kau tidak sendiri, Paksi," berkata Ki Waskita. "Yakinlah itu." Paksi mengangguk sambil berdesis. "Ya, Guru." "Nah, apakah masih ada yang ingin kau sampaikan?" "Tidak, Guru. Aku sudah mengatakannya semuanya. Guru berdua tahu beban apakah yang sekarang aku pikul. Mudah-mudahan aku tidak tertimbun di dalamnya. Sudah aku katakan, kau tidak sendiri, Paksi." "Terima kasih, Guru." Demikianlah, sejenak kemudian, Paksi pun telah minta diri. Meskipun beban masih terasa sangat berat, tetapi setelah ia mengatakannya kepada kedua gurunya, maka rasa-rasanya ia mempunyai kekuatan baru untuk memikulnya. "Aku memang harus melupakan untuk sementara persoalan pribadiku," berkata Paksi di dalam hatinya. Paksi pun menyadari bahwa masih banyak persoalan yang lebih besar harus dihadapinya bersama-sama dengan Raden Sutawijaya, dengan Pangeran Benawa dan dengan banyak orang lainnya. Ketika kemudian Paksi keluar dari ruangan khusus kedua gurunya, malam telah larut. Saudara-saudara seperguruannya telah tertidur. Namun ketika ia melangkah di dekat pembaringan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, keduanya ternyata masih belum tidur. Bersambung ke bab 61. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.